Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali untuk anak-anak semua. Salam sehat dari Ibu. Nah, pagi ini kita awali pelajaran kita dengan semangat. Pelajaran pertama yang akan kita mulai yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Bagaimana dikatakan bahwa Yesus itu menjadi pemenuhan janji Allah di dunia ini? Nah, sebelum kita sampai kepada pemenuhan janji Allah, Yesus itu sebagai pemenuhan janji Allah. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih sebenarnya janji? Pernah nggak kita berjanji? Pernah nggak kalian berjanji? Nah, Ibu sendiri sering berjanji. Apakah kalian pernah berjanji? Ibu yakin juga kalian pasti pernah berjanji. Entah sama teman, orang tua, atau siapa saja pernah berjanji dan pernah mendengarkan janji dari orang lain. Nah, sekarang bagaimana tanggapanmu dengan janji tersebut? Jika kamu berjanji kepada orang lain, lalu tidak kamu penuhi, apa tanggapan orang lain? Nah, jika orang lain yang berjanji kepada kamu tidak ditanggapi orang lain, apa tanggapanmu? Apa kamu kecewa, atau senang, atau bahkan apa yang kamu rasakan jika janji itu dipenuhi atau tidak dipenuhi? Atau jika janji itu kamu tidak penuhi atau kamu ingkari? Misalnya kamu mengingkari janji, yang terjadi adalah kerugian untuk kamu, kerugian yang menagih janji, dan kepada orang lain yang mendengarkan janjimu tersebut. Nah, sebaliknya juga jika orang lain yang berjanji kepada kamu, jika janji itu tidak penuhi, apa yang akan terjadi? Kamu pasti kecewa. Nah, jika janji itu dipenuhi, maka manusia itu atau kita sebagai yang menagih janji akan merasakan kebahagiaan. Betul nggak? Nah, bagaimana juga yang dikatakan di sini bahwa Yesus itu adalah pemenuhan janji Allah. Nah, kita lihat di halaman 3, di situ sudah terlihat bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Nah, karena janji itu tidak ditepati. Siapa yang tidak menepati janji adalah manusia yang ada di Taman Eden. Kenapa rupanya tidak ditepati? Karena mereka tergoda akan keinginan badan tanpa mengingat perjanjiannya dengan Allah. Nah, misalnya si Adam dan si Hawa itu diusir dari Taman Eden karena apa? Karena mereka melanggar janji, karena mereka memakan buah terlarang yang telah dilarang oleh Allah kepada mereka. Nah, kita juga sering seperti itu. Kita berjanji kepada orang lain, alasan kita karena inilah, karena itulah, karena si A, karena si B. Nah, si Hawa dan si Adam juga mengatakan hal yang sama. Si Adam mengatakan bahwa perempuan itulah yang memberikan buah itu kepada saya. Si perempuan juga mengatakan bahwa ular itulah yang memberikan buah itu kepada saya. Jadi saling menyalahkan. Akhirnya yang terjadi adalah pemberontakan dalam hati mereka, pemberontakan dalam hati manusia. Nah, tapi apakah Allah itu dendam kepada manusia? Tidak. Nah, itulah juga yang diajarkan oleh Allah kepada kita, yang walaupun janji diingkari, kita tidak boleh dendam. Sakit hati atau kecewa itu boleh, ya, boleh, tapi dendam tidak diperbolehkan oleh Allah. Kita lihat sendiri dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 15 itu mengatakan bahwa Allah itu tidak dendam kepada manusia untuk si Adam dan si Hawa tersebut. Nah, apa yang dikatakan di situ? Bahwasannya si Adam katanya di situ akan susah mencari nafkah untuk keluarganya. Si Hawa susah untuk melahirkan anak-anaknya. Itulah sebagai ganjaran dari pembatalan atau pengingkaran janji Hawa dan Adam kepada Allah. Nah, kita juga seperti itu sebagai manusia. Kita juga pernah berjanji atau bahkan sering berjanji. Nah, kita juga harus menerima atau harus ikhlas apa yang sanksi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Tapi tadi sudah Ibu katakan bahwa dendam itu tidak diperbolehkan. Kita tetap mengasihi yang walaupun mungkin kadang kecewa. Allah itu juga pernah kecewa. Apalagi kita sebagai manusia. Tetapi tidak diperbolehkan dendam kepada orang lain. Nah, dengan kejatuhan
manusia ke dalam dosa, maka Allah juga kasihan juga kepada manusia itu, bukan jadi dendam. Kenapa Allah memunculkan janji? Kenapa Allah membuat janji atau mengungkapkan janjinya kepada manusia? Karena Allah itu mengasihi manusia. Karena Allah itu prihatin terhadap situasi manusia pada saat itu, di mana manusia itu sudah mengalami penderitaan. Nah, sekarang kita lepas dulu dari Adam dan Hawa. Manusia itu mengalami penderitaan karena apa? Karena sudah melanggar janjinya kepada Allah. Pembuatan patung, bersungut-sungut, dan banyak yang dibuat oleh manusia itu melanggar janji terhadap Allah. Mereka tidak setia terhadap Allah. Nah, sehingga Allah itu prihatin, kasihan terhadap manusia. Jadi situasi dosalah yang melanda manusia pada saat itu. Karena apa? Karena mereka tidak setia kepada Allah, tidak setia kepada perjanjian manusia dengan Allah. Yang walaupun seperti itu, nah Allah tetap setia kepada manusia. Dalam arti Allah tetap mengingat janjinya kepada manusia, yang walaupun walaupun manusia itu kadang melenceng atau kadang mengabaikan janjinya kepada Allah. Perjanjian Allah dengan manusia itu kadang dilupakan oleh manusia. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana janji keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nanti bisa kalian baca juga dalam Yesaya 7 ayat 10-11 dan Ibrani 1 ayat 1-4. Apa yang dikatakan di situ, bagaimana janji itu dipenuhi oleh Allah sendiri terhadap manusia. Nah, dengan kedosaan tersebut, maka Allah itu hadir, datang ke dunia lewat Roh Kudus, ya, lewat Roh Kudus. Nah, dengan demikian dalam Kejadian 3 juga dikatakan bahwa Allah itu menjanjikan penebusan supaya manusia itu tetap selamat. Makanya Allah mengirimkan Yesus datang ke dunia. Itulah yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kamu memahami materi yang kita pelajari hari ini. Sekian dan terima kasih.